Kalau yang benar-benar dia butuh banget nih regenerative stimulator, itu kondisi kulit yang seperti apakah gitu? Oke, dari pengalaman saya pribadi itu kulitnya yang sudah mulai kendur, sagging, terus yang mulai kosong. Karena makin akan ada usia penuaan, itu pasti wajah kita akan mulai kosong, terutama daerah tengah mid face kita tuh akan lebih flat. Lebih datar. Otomatis itu sangat diperlukan yang namanya regenerative biostimulator. Dan saya juga kebetulan user untuk produk-produk kecantikan yang saya pakai, itu kolagen stimulator yang menurut saya paling aman itu ya si regenerative biostimulator ini. Menua itu pasti, tapi tanda penuaan itu bisa diatasi. Gimana caranya? Kita akan tanya di Female Pot Talks hari ini bersama Dr. Gaby Shirley Irawan, M. Biomed dari Youth and Beauty Clinic. Halo dok, apa kabar? Baik. Cantik banget ya kalau dokter estetik tuh beda loh auranya. Terima kasih sudah mampir ke Female Pot Talks hari ini dok. Ini aku mau banyak bertanya sebenarnya soal soal tanda penuaan, mengingat umur aku udah masuk kepala 3. Tapi dok, sebelum itu kan penuaan itu pasti terjadi gitu ya dok. Betul. Tapi apa sih yang akhirnya ngebuat atau mendukung gitu nge-push penuaan itu terjadi, dan ciri-cirinya apa kira-kira? Oke, penuaan itu pasti seperti Kak Dian bilang ya. Tapi memang kalau misalnya ciri-cirinya, nah karena mungkin stres dan lain-lain ya, jadi penuaan lebih cepat nih. Biasanya sudah mulai dari start umur 25 sudah mulai terlihat penuaan. Tanda-tandanya apa? Kulitnya kusam, kasar. Oh, I see. Pori-porinya akan lebih terlihat pastinya. Kering, flek, nah dan lain-lainnya. Ini kan sebenarnya tapi nggak bisa di cover dengan makeup ya. Sebenarnya butuh perawatan juga sebenarnya. Tapi sebelum itu apa ya esensi atau faktor akhirnya tanda penuaan itu muncul? Apakah ada sesuatu yang berubah dalam diri kita yang akhirnya tanda penuaan itu muncul dok? Tanda-tanda penuaan itu dapat lebih cepat muncul. Satu, dari gaya hidup kita. Merokok, begadang, ya susah dilawan juga ya. Tapi memang yang namanya penuaan itu ya memang seiring dengan biologis badan kita pun juga kan pasti akan bertambah usia kan. Tapi selalu prinsip saya gini, penuaan itu memang selalu pasti akan harus kita lalui. Tapi untuk kita menjadi terawat atau terlihat awet muda itu adalah pilihan. Pilihan seperti apa dalam apakah harus mengubah gaya hidup yang spesifik gitu, maksudnya akhirnya menjalani hidup yang lebih sehat atau mengambil perawatan-perawatan yang rutin atau gimana dok? Kalau boleh sih semuanya tuh kan. Gitu. Bener sih, combination ya dok ya. Iya. Tapi sebelum ke situ aku mau nanya soal kalau aku nggak salah dan kalau menurut riset yang aku baca sebenarnya kan ada terjadi degradasi kolagen di kulit yang memang itu turut mendukung munculnya kerutan, kantong mata, bukan karena kurang tidur juga sahabat female, tapi karena kurang kolagen. Tapi kalau boleh dijelaskan sebenarnya seberapa besar pengurangan atau degradasi kolagen ini yang akhirnya tuh bisa membuat tanda penuaannya lebih terlihat? Secara teori dia udah di research itu 1-1,5% kolagen di wajah kita mulai dari start usia 25 tahun itu akan berkurang per tahunnya. Tapi ya makin ada usia di atas, kayak saya kan udah di tahun ini 41 nih usia saya. Kayak mudaan dia loh sebenarnya daripada muka saya. Itu akan harus lebih aware, lebih concern lagi untuk ngejaga nih kolagennya tetap terjaga dengan baik. Karena apa? Kalau enggak kulitnya kendor, cepat longsor kulitnya. Bohong nggak sih dok 41? Bener, tahun ini saya 41. Cantik banget masih glowing banget. Tapi aku sebelum ini mau nanya personal sih, dokter Gaby tuh udah mulai kenal, maksudnya kayak kan misalnya karena udah mulai tahu aware, gue harus perawatan deh. Itu dari umur berapa sih? Saya dari usia 35 ya. Perawatan pertama yang diambil waktu itu apa kalau boleh tahu? Ulterapi. Oke. Nanti kita akan bahas ke situ. Sekarang kayak orang dulu ya ambil instannya mungkin filler, botox atau misalkan surgery, plastic surgery gitu. Tapi sekarang kayaknya orang lebih aware dengan kualitas kulit gitu.
kualitas kulit yang lebih baik, glowing dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang kayak kalau nggak salah muncul yang namanya kolagen stimulator. Ya. Itu apa tuh? Collagen stimulator itu jadi sesuatu treatment atau bahan nih yang untuk membuat merangsang si kolagen dalam kulit kita. Karena kolagen ini dalam kulit kita sebenarnya ada, tapi karena dengan seiring usia kolagen diproduksi di wajah kita, di kulit kita berkurang. Jadi gitu. Dia merangsang untuk, jadi sistemnya kalau salah ya dok ya. Jadi si perawatan ini dia diinjek atau obat atau gimana tuh dok? Atau kolagen biostimulator itu diinjek, disuntikan. Berarti dia diinjek ke badan kita, dia akan membantu merangsang kembali kolagen kita, akhirnya mengurangi tanda penuaan gitu ya dok. Seberapa besar sih efektivitas itu kalau based on usia? Kalau tadi kan dokter baru mulai awal-awal tuh 35, tapi kan banyak orang yang mungkin baru mulai ambil perawatan itu di umur 40 atau bahkan lebih. Efektivitasnya seperti apa? Apakah sama atau justru juga tergantung usia gitu? Tergantung dari case kulitnya. Karena kadang-kadang tidak menentukan usianya. Misalkan maaf ya, usia di lately 29 pun ada kulitnya sudah kendur. Kenapa? Mungkin karena mungkin dia dulunya gemuk sekali. Terus dia diet, dia kurus. Otomatis gitu. Kan kekenyalan kulitnya akan berubah. Ada excess skin. Seperti itu. Tapi memang kalau secara awam, secara general lah, usia di atas 35 tahun dari pengalaman saya itu pasti sudah mulai aging sign tuh terlihat. Tandanya apa? Di bawah mata garis senyum, dan di sini kita sebut marionette line. Di sudut bibirnya sudah mulai ada garis lagi. Kalau sudah ada tiga-tiganya, di situ sudah harus minta tolong. Harus butuh bantuan, pertolongan ahli, jangan dicari-cari sendiri solusinya. Tapi sekarang kalau aku nggak salah selain collagen stimulator ada regenerative stimulator. Ini apa lagi dok? Collagen aja belum pernah gue coba nih. Sekarang ada lagi dia regenerative stimulator. Jadi gini, regenerative biostimulator itu sebenarnya zatnya ini nih. Jadi dia yang membuat kolagennya sendiri. Jadi seperti kolagen alami dalam tubuh kita yang di-trigger oleh zat tersebut atau treatment tersebut. Gitu. Dan hasilnya itu bukan hanya untuk fokus ke kolagennya, tapi dia akan memperbaiki keseluruhan dari kulit tersebut yang disuntikan. Jadi sebenarnya manfaatnya lebih besar ya dok. Maksudnya kalau kolagen kan spesifik untuk kolagen gitu. Kalau regeneratif berarti dia either ada peptide, dia akan dibus juga atau hyaluronic acid juga gitu dok. Atau kayak maaf ya kalau aku soto ya dok ya. Tapi lapisan kulitnya apakah kekenyalannya juga akan lebih? Pasti. Jadi dia tidak hanya untuk si kolagennya, tapi elastisitas kulitnya, kekenyalan kulitnya, warna kulitnya lebih glowing, teksturnya juga lebih halus, lebih smooth gitu. Jadi lebih keseluruhan sih kalau regenerative biostimulator ini. Pasien seperti kan dokter juga pasti menangani pasien yang sudah mencoba regenerative biostimulator. Tapi kalau boleh digambarkan, sebenarnya pasien dengan kondisi seperti apakah yang membutuhkan regenerative stimulator? Biasanya dokter estetik kan dia akan meramu perawatannya based on case-nya si pasien. Tapi kalau yang benar-benar dia butuh banget nih regenerative stimulator, itu kondisi kulit yang seperti apakah gitu? Dari pengalaman saya pribadi itu kulitnya yang sudah mulai kendur, sagging, terus yang mulai kosong. Karena makin akan ada usia penuaan, itu pasti wajah kita akan mulai kosong, terutama daerah tengah mid face kita tuh akan lebih flat. Lebih datar. Otomatis itu sangat diperlukan yang namanya regenerative biostimulator. Kalau kulit kosong pakai regenerative biostimulator, kalau dompet kosong kerja ya sahabat. Dan ini loh Kak Dian, yang paling bagusnya itu pengalaman saya sendiri, karena bapak saya pun disuntikan. Itu adalah hasilnya itu sangat natural. Ini yang paling penting nih, karena banyak orang yang ambil treatment di klinik akhirnya bentuk wajahnya jadi tidak proporsional gitu. Kalau ini bisa turut membentuk kalau pasien saya saya selalu menggunakan untuk si biostimulator ini adalah untuk menyamakan wajah kita yang tidak simetris. Kenapa? Pasti wajah kita itu kiri kanan beda. Benar lagi, iya. Dan karena kenapa? Faktor tidur miring.
Oh gitu? Sebuah fakta terbaru. Oh gitu. Ya. Oh oke. Aku mesti kayak, jadi kenapa dengan tidur miring baik kanan maupun kiri gitu ya, bikin bentuk wajah wajah akan jadi berubah. Jadi akan satu sisi akan lebih turun dibandingin sisi lainnya. Oh, berarti memang paling aman tidurnya terlentang aja ya jangan tidur kanan kiri ya. Dan dengan collagen stimulator ini, biostimulator ini, dia dapat menyamakan, mensimetriskan. Oke. Ini menarik sih, karena itu kadang yang dibutuhkan perempuan kalau gambar alis kanan sama alis kiri pasti beda. Jadi kalau dengan collagen biostimulator mungkin dengan proporsi muka yang lebih proporsional, jadinya kita lebih kanan kiri lebih sama. Karena berarti sebenarnya nggak ada angle kanan atau angle kiri dong dok? Iya. Oh, berarti entah kamu angle kanan atau angle kiri, wajah kamu miring berarti sahabat. Iya betul, itu pengalaman saya sendiri. Oh, gitu. Sisi kanan saya tuh selalu lebih turun dibandingin kiri karena faktor tidur miring saya. Tapi once kanan saya selalu diperbaikin akan lebih sama. Jadi kiri kanan saya sekarang foto sama saja. Oke. Karena biasa posisi saya di kadian. Iya benar. Sekarang saya di kiri pun saya tak apa. Oh, kita hilangkan stigma angle kanan kiri dengan regenerative biostimulator ya. Iya. Dok, ngomongin soal itu juga, progresnya seperti apa dok? Once ketika di hari pertama kita ambil treatment itu, progresnya akan terlihat dalam berapa lama kan? Karena kalau biostimulator biasanya dia bertahap ya, bukan yang instant effect gitu kan? Instant resultnya sebenarnya ada. Mungkin ada efek bengkak sedikit, jadi 2 minggu 1 bulan sudah mulai terlihat. Tapi benar-benar result untuk kolagennya, kekenyalannya itu 3-6 bulan ke depan ongoing bagus. Itu perlu retouch lagi kah setelah 6 bulan? Boleh di-retouch tergantung case. Jadi minimal bisa dilakukan 6-12 bulan sekali. Jadi nggak usah tiap bulan datang. Oke. Dok, ini aku akan mungkin agak kasusnya pembahasannya agak sedikit lebih berat, tapi seiring dengan tren collagen biostimulator dan regenerative biostimulator, otomatis juga banyak pihak yang menduplikasi. Ini mungkin edukasi juga buat sahabat Vimela, dokter bisa sampaikan sebenarnya bagaimana kita memastikan bahwa produk biostimulator ini masukan kita tuh aman dan memang teruji secara klinis gitu dok. Memang banyak produk yang repliker mengikuti lah ya, karena kan juga tren ya. Tapi dengan yang namanya produk regeneratif biostimulator ini, itu satu memang harus dicek jelas secara brandnya, gitu. Terus juga clinical trialnya, ini produk baru atau enggak. Kalau yang namanya trennya mengikuti, berarti kan dia paksa produksi jadi cepat. Iya benar. Sedangkan kan sesuatu produk yang apalagi untuk masuk ke dalam tubuh kita nggak secepat itu untuk gampang jadi kan. Iya. Gitu. Ada adaptasi ya. Mungkin minimal harus 5 tahun kah, 10 tahun kah, proses itu harus dibuat sampai pasti ini aman untuk kulit kita. Nah, yang saya pribadi dan saya juga kebetulan user untuk produk-produk kecantikan yang saya pakai itu collagen stimulator yang menurut saya paling aman itu ya si regenerative biostimulator ini. Menurut saya pribadi, saya sebagai dokter dan juga user Radies. Kenapa? Di antara banyaknya brand, maksudnya dokter sebagai pengguna dan juga pelaku gitu untuk ke pasiennya, apa yang ngebuat Radies tuh lebih menurut dokter kayaknya safe untuk menggunakan ini gitu? Karena secara portfolionya saya sebagai dokter klinikal saya merasa aman dengan produk brand Radies ini. Secara company profile-nya gitu, produknya dari mana, dari Jerman, dan kebetulan juga saya baru kemarin dari Frankfurt untuk melihat langsung produksinya, ke factory-nya, terus juga secara penelitiannya, study case-nya itu menurut saya ya harusnya cari paling aman ya. Paling aman, dan ini kan kita kan dimasukin ke dalam tubuh. Nah, yang benar-benar bisa terserap oleh tubuh yang mana nih gitu. Karena kan jangan sampai yang kita takutin sesuatu yang dimasukkan otomatis kan kita bisa bilang benda asing. Betul. Ya kan? Kalau benda asing ini aman gak nih untuk tubuh? Ya menurut saya Radies yang paling aman. Apakah habis itu langsung ready to go gitu wajahnya atau? Yang selalu saya kerjakan akan membuat pasien wajahnya menjadi lebih simetris. Betul. Itu karena menurut saya yang akan paling terlihat oleh pasien. Ya dong, kalau saya bilang glowing, semua treatment bisa glowing. Iya benar sih, benar. Ya kan, jadi kalau yang harus kalau saya pribadi sebagai dokter, yang harus saya lihat adalah kekurangan pasien yang paling terjelas nih apa. Nah itu yang harus saya perbaikin. Nah dengan si Radies ini,
saya sangat suka untuk mengkontur wajah pasien. Kan mengkontur itu seperti memahat wajah pasien Betul. Nah, ini dengan si radies ini hasilnya tuh sangat alami. Bengkaknya minimal. Dan disuntikan tusukan itu cuma 2 poin selesai. Cuma 2 tusukan lubang kiri kanan, yang 4 deh ya. Itu selesai. Besok mau balik normal activity pun nggak masalah. Gitu. Jadi sangat-sangat aman, nyaman untuk pasien menurut saya ya. Tapi kan bisa setiap produk ada efek samping gitu dok, yang mesti kita juga aware sebagai pasien. Kalau boleh dijelaskan efek samping dan juga tadi sempat disebut soal downtime gitu. Radies ini seperti apa hasilnya? Efek samping downtime-nya itu menurut saya minimal sekali sih. Minimal tuh dalam arti apakah bengkaknya ada bengkak sedikit tapi nggak ya bengkak sekali, karena banyak produk lain yang harus sampai minum steroid atau apapun yang antiinflamasi gitu. Ini nggak perlu, nggak perlu. Lalu setelah itu kemerahannya juga masih dalam batas normal, nggak yang terlalu merah banget. Jadi sebenarnya dibilang bengkak downtime banget nggak juga sih. Nggak nyampe 3 hari lah. Aman nggak kalau langsung dipakai makeup gitu atau memang nunggu setelah 3 hari? Aman. Aman karena kan perlukaannya cuma yang tadi saya bilang, cuma 2 lubang saja. Jadi biasanya setelah treatment saya bawakan pasien tuh pot kecil tuh antibiotik krim. Jadi dioleskan dulu di 2 lubang tersebut kiri kanan, baru boleh melakukan aktivitas dan pakai make up apapun. Kalau efek sampingnya? Efek sampingnya? Ya, yang mungkin kita harus aware ya. Satu sih ketagihan. Wah, itu bahaya tuh. Wah, beneran lagi 6 bulan sekali loh. Iya. Yang kedua, efek samping yang benar-benar yang maaf ya, kita ngomong apa adanya gini. Yang paling takutin kan adalah mungkin karena aduh dok takut nih ntar jadi cancer enggak. Iya benar. So far sih kalau saya kebetulan juga menggunakan so far aman. Dan berdasarkan saya sudah cek juga secara company profile-nya juga, ini perusahaan juga udah lama banget, bukan perusahaan baru gitu. Jadi dan dari Jerman pula gitu. Jadi ya menurut saya so far masih aman sih. Efek samping yang parah banget sih enggak. Mungkin bisa terjadi efek samping yang kenapa-napa. Tapi itu mungkin bukan ke produknya, tapi skill dokternya. Iya karena itu kombinasi yang paten ya sebenarnya ya. Kalau produknya bagus tapi skill dokternya nggak oke, juga hasilnya nggak maksimal. Dok, boleh cerita nggak sih dari pasien yang sudah menggunakan Radies ini seperti apa atau case paling parah yang pernah dokter tangani untuk menggunakan akhirnya ditempuh jalan Radies ini, hasilnya seperti apa dan journey-nya pasien itu seperti apa, responnya bagaimana? Pasien saya kebetulan rata-rata udah agak usia di atas 40 kebanyakan ya. Pasien saya dan mereka tidak mau untuk operasi. Anti yang namanya operasi, pengen tetap kelihatannya cakep, cantik, muda. Tapi mukanya tetap mukanya mereka. Nah itu kasus terparahnya itu mungkin berdasarkan usia umur 72. Oma, kamu glowing banget gitu. Oma dan opa. Ada umur. Tapi bukan oma dan opa, bener-bener memang jiwanya juga jiwa muda. Casing gitu. Boleh tua tapi innernya tetap muda. Nah itu melakukan untuk seperti Radies bisa dilakukan mungkin 3 bulan 1 kali dalam 1 tahun, minimal 4 kali. Lalu nanti setelah next tahun keduanya bisa 6 bulan sekali. Tapi hasilnya itu bagus sekali dan sangat natural. Dia lifting natural gitu ya? Lifting natural. Jadi kan kalau makin ada usia kan kekenyalan kulit akan makin tipis, terus kan lebih kendur. Iya betul. Nah ini akan mengembalikan lebih firm, lebih tebal, dan lebih plumping gitu loh. I see. Tapi tetap aging sign-nya ada. Bukannya tidak ada tiba-tiba kencang menghilang gitu. Enggak. Tapi terlihat kulit yang terawatnya. Tapi kalau itu di perempuan dan laki-laki beda nggak sih dok hasilnya gitu? Maksudnya kecepatan atau progres hasilnya tuh berbeda nggak sih? Karena misalnya laki-laki kan masih banyak yang cuek ya, kayak agak terlambat banget nih dia untuk perawatan gitu. Berbeda nggak hasilnya dari segi progres? Hasilnya bisa berbeda dan tergantung dari tadi saya bilang kalau lebih ke kulitnya, karena usia yang umur 60 pun kulitnya ada yang masih bagus seperti umur 50. Ada yang seperti itu. Ada juga yang usianya 40 kulitnya sudah seperti 50.
gitu. Jadi tergantung dari kulitnya dan harus mungkin ya harus kebanyakan adalah kombinasi treatment. Nah, iya, itu baru mau tanya, yang aman untuk si radiasinya kombinasi treatment yang paling apa? Saya suka itu ya yang treatment pertama kali saya lakukan dulu umur saya 35 tahun, ulterapi. Kombinasi itu yang paling bagus. Ulterapi sama radiasi itu udah combo paling mantap, paling paten. Klop banget, mau awet muda, nggak operasi, hasil natural, selesai. Oh gitu. Itu dilakukan bersamaan nggak apa-apa? Boleh bersamaan, boleh diselang, dijedahkan. Tapi kalau saya dijedahkan maksimal 1 bulan. Oke. Ini menarik sih karena banyak pasien yang aku juga sempat lihat scrolling di TikTok ya. Dia mungkin maunya mukanya seperti artis Korea A gitu. Mau dibilangin sama dokter nggak bisa, kamu harus begini. Nggak dok, maunya begini. Nah, dokter menanggapi pasien yang seperti itu bagaimana dok? Karena kan maksudnya dokter mungkin menawarkan perawatan yang sesuai sama dia punya kebutuhan gitu. Yang mungkin bisa achieve wajah yang dia impikan, tapi mungkin dengan bukan sesuatu yang instan gitu, mesti ada progresnya. Dokter kalau boleh tahu nih, ya kita tanya aja gitu. Sebenarnya menanggapi pasien yang seperti itu tuh apa yang dokter lakukan? Itu adalah momen terseru dan terberat sekali, jujur. Karena kenapa? Ekspektasi pasien ini kan kita kan balik ke pikirannya pasien nih dan harapannya dia kan gitu. Pas dia udah punya model, oh saya pengen mungkin kayak Lisa Blackpink misalkan. Wah, oke. Misalkan ya. Cita-cita mah boleh aja. Tapi boleh mungkin aja. Kita harus kasih tahu. Kalau saya ya, saya Bu, wajah ibu dasarnya sudah cantik loh. Kenapa ingin menjadi seperti orang lain gitu? Sebenarnya dengan wajah ibu sendiri pun hanya dibuat lebih muda, itu ibu sudah kelihatan cantik sekali. Mungkin lebih untuk kalau saya tuh ke pasien kan udah seperti keluarga ya. Jadi lebih untuk menyadarkannya itu kita tuh harus bersyukur loh. Walaupun kita treatment kan kita ciptaan Tuhan ya. Betul. Gitu. Jadi kita tetap harus menyadari kita nggak perlu jadi orang lain kok untuk menjadi cantik atau percaya diri gitu. Karena yang paling penting adalah kita harus tahu kita tuh siapa, ya kan? Kita harus tahu value kita apa. Lalu dengan namanya treatment ini nih, tampilan fisik di luar yang hanya untuk apa ya? Menambah nilai value kita, percaya diri kita, dan reward semangat hidup kita untuk menghargai diri sendiri lebih. Oh, saya seneng loh kelihatan lebih awet muda. Bukan untuk orang lain juga sebenarnya. Karena kalau yang namanya untuk orang lain gak ada habisnya. Bener, gak ada habisnya. Tinggalin omongan orang, ekspektasi orang tidak ada habisnya. Jadi mau gak mau memang untuk diri kita. Saya suka perawatan kayak saya nih. Saya suka banget namanya perawatan untuk muka saya. Karena saya seneng ngeliat di kaca saya cakep gitu. Saya cantik. Apalagi makin kelihatan kayak gini kan. Oh, saya umur 41. Mbak dia langsung bilang, oh kok gak kelihatan. Itu kan saya kan, wih seneng gitu kan. Sumpah, lebih muda daripada gue. Mohon maaf nih lahir batin. Justru sebenarnya dengan perawatan itu part apa ya? Cara kita bersyukur juga ya untuk kita punya wajah seperti ini gitu. Dan yang paling penting itu self love. Itu dia. Self love bukan berarti sekedar menerima apa adanya, tapi juga dia rawat. Betul. Dok, ini sebenarnya banyak di sekitaran aku juga mulai mungkin udah aware dengan yang namanya treatment kecantikan, tapi masih takut untuk datang. Ekspektasinya selalu pasti kalau perawatan klinik tuh mahal, pasti harus budget berjuta-juta. Apakah itu benar? Iya sih. Tapi kan itu part dari kita cara bersyukur dok. Kalau kita punya uang tapi mukanya nggak dirawat kan? Nah itu juga. Iya kan? Jadi gini loh, yang namanya ada harga ada barang. Ada harga, ada kualitas. Setuju. Jadi ya tergantung. Saya tidak bisa memaksakan ya maaf. Misalkan harganya berapa nominalnya, ya memang memang sebegitu. Bukan sengaja dimahal-mahalin juga. Enggak juga. Memang ada kualitasnya itu dan memang bahan bakunya itu juga tidak murah gitu loh. Dan Radias juga menawarkan produk yang bagus juga sebenarnya. That's why. Mungkin dari segi angka oke, lumayan ya. Tapi dengan hasil yang didapat ya worth to any penny aja gitu. Oh iya, sebenarnya kalau mikirin dengan hasil yang didapat sih jadi nggak mahal. Benar. Apalagi dengan continue pengulangannya 6 bulan sampai 1 tahun 1 kali. Oke. Dibandingin harus 1 bulan 1 kali, coba bayangin bolak-balik waktunya, effortnya. Ya kelihatannya mungkin harganya lebih di bawah. Tapi sebenarnya hitung-hitung sama aja. Sama aja.
Karena kebanyakan orang hanya kalkulasi di depan aja. Betul. Ya, tapi untuk misalkan mengeluarkan setengah harganya dari ini, ternyata dia harus repetitionnya berkali-kali yang akhirnya sebenarnya sama aja gitu dong. Nah, ngomongin soal repetition juga, apakah ada gaya hidup yang turut mendorong si hasil regeneratif biosfera bertahan lama? Oh pasti. Apa tuh dok? Pasti ya gaya hidup pola sehat. Tapi jangan berlebihan ya, karena ada pasien saya yang olahraganya berlebihan sekali. Karena kalau olahraga terlalu berlebihan juga sebenarnya agak membuat menjadi lebih penuaan, agingnya lebih cepat sih sebenarnya. Gitu? Karena terlalu over. Segala sesuatu yang berkekurangan dan berkelebihan sekali tidak baik. Jadi harus yang balance. Oke. Untuk dosis, berarti itu pun dihitung dengan dosisnya dari setiap injection gitu ya dok. Itu ditentukan usia juga kah? Untuk dosis yang setiap injek ke pasien gitu, untuk terkait nggak kurang dan juga nggak lebih. Betul. Tergantung dari kasus kulitnya pasien. Misal kulitnya ya ada aging sign-nya sudah mulai muncul, tapi ya masih dalam batas mungkin ya 1 siring cukup gitu. Tapi mungkin kalau memang agak kendur sekali, kulitnya tipis, mungkin harus sampai maksimal 2 atau 3. Tapi kalau yang namanya untuk radies, saya nggak sampai banyak sekali. Paling 1 kali treatment pasien itu maksimal 2. Kenapa dok? Selain budget? Karena ya benar juga sih. Selain budget. Karena kalau saya tipenya itu lebih suka tuh journey bersama pasien. Even kayak filler gitu pun saya lebih suka mendingan jangan kelebihan. Jadi agak kekurangan tapi lebih baik dibandingin nanti saya harus duduk kelebihan terus panik dinetralin kan akan lebih susah ya gitu. Jadi saya lebih baik agak lebih ya secukupnya saja. Nanti kalau memang kurang kita tambahkan nanti nextnya. Oke. Dan kiblat saya tuh pengennya kan tampil alami ya. Benar gitu. Dan campaign di klinik saya Youth and Beauty Clinic itu kan menolak tua. Terus satu lagi cantik natural versiku. Jadi ya memang harus menolak tua ya dan natural cantiknya. Ini juga mematahkan stigma cantik itu harus putih. Enggak. Dokternya aja bilang cantik nggak harus putih. Enggak harus putih, tapi harus glowing, cerah. Bukan putih enggak, karena yang kulitnya sawo matang maaf ya, atau yang gelap sekalipun itu juga cantik loh, ganteng juga loh gitu. Tapi harus terawat. Nah tuh harus terawat. Boleh punya kulit gelap tapi tetap harus terawat. Iya, minimal cuci muka, sabunnya yang tepat, ya kan? Karena semakin kulit matinya banyak kan otomatis kan kusam. Nih lagi nih. Nah, dikasih tahu dokternya udah ya, harus minimal cuci muka ya dok. Ya. Pakai kan kalau terutama laki-laki nih males gitu. Dikasih serum, dikasih sunscreen, dikasih moisturizer, kagak ada yang dipakai. Iya kan nggak mau ribet. Nggak mau ribet. Minimal mencuci muka aja. Sabun muka dan scrub seminggu 2 kali. Seminggu sekali lah. Kalau 2 kali mungkin agak kebanyakan. Sekali lah. Seminggu sekali. Itu turut juga apalagi kalau ditambah dengan regenerative biostimulator itu akan turut mengenhance. Beda. Kalau regeneratif si kolagen stimulator ini si radies itu lebih untuk di dalamnya. Untuk fondasi wajah kita. Sedangkan yang kita bahas tadi untuk yang kelihatan kusam di luar itu kan yang kena debu, tampilan luar. Nah, mungkin lebih yang kita bahaskan lagi ternyata skin barrier. Iya benar, lagi pada sebenarnya orang tuh masih bingung skin barrier tuh kenapa, mungkin ini juga jadi jawaban kenapa banyak orang yang udah perawatan let's say perawatan jerawat tapi hilang timbul gitu. Ini boleh dok dikasih arahan skin barrier itu seberapa penting? Skin barrier sangat penting karena itu adalah kulit terluar yang paling melindungi dan membuat kulit kita menjadi sehat atau tidak yang terlihatnya. Gitu. Jadi kalau skin barrier-nya rusak, yang paling cerewet yang kelihatan yang di luar, jerawatan, komedoan, terus juga kerut-kerut halus, flek. Nah, itu yang terlihat di luar dengan kasat mata kita ya skin barrier-nya ini. Jadi kalau nggak dilindungin, terus fondasinya juga nggak dilindungin, ya udah mukanya ya udah. Ya terimalah nasibmu ya gitu. Tapi ada spesifik skincare nggak sih dok yang memang direkomendasikan gitu untuk merawat jatuhnya merawat skin barrier itu sendiri gitu?
Yang pasti satu, kalau skincare kan banyak brand ya, banyak gitu. sekali. Tapi yang pasti ingredientsnya mungkin. Ingredientsnya itu kalau untuk kulit supaya tidak kering harus ada hyaluronic acid. Nah, minimal itu. Dan sunscreen juga? Sunscreen itu harus. Itu harus. Karena kenapa tujuan sunscreen itu lebih memproteksi dari UV. Sinar UV matahari. Ini sinar-sinar LED ini pun juga ada UV-nya nih, bukannya tidak ada yang membuat kita menjadi lebih cepat tua. Kamu mungkin di dalam ruangan tapi kamu tetap menua teman-teman karena paparan gadget juga. Iya, gadget pun betul juga bisa. Tapi kan banyak yang malas reapply ya. Diomelin dok yang malas reapply. Tolong dok, karena kayak apalagi yang udah pakai makeup ya mungkin merasa males banget untuk reapply. Seberapa pentingkah kita reapply? Pakai sunscreen mungkin udah, tapi reapply yang ini loh. Contoh misalkan SPF-nya 50. Ya secara teori sih mungkin sekitar 3 jam sampai 5 jam. Ya 5 jam, 6 jam sekali lah ya boleh. Kalau misalkan ya kalau saya pribadi ya, saya pribadi sih jujur saya tidak reapply. Lah, jujur enggak. Kenapa? Asal pakainya saya menghitung nih cara menghitung SPF-nya ya. SPF 50 kan 5 jam. Gitu. Saya pakainya itu jam 10. Nah, jam 10 berarti itu sampai jam berapa kurang lebih? Jam 3. Ya. Nah, jam 3 itu buat saya sudah cukup aman buat kulit saya karena matahari kan sudah mulai turun kan. Gitu. Jadi menurut saya tidak perlu reapply saat itu. Tapi kalau SPF-nya 30 atau 15, ya mau nggak mau minimal sehari 2 sampai 3 kali pengulangan. Gitu. Tapi kalau SPF-nya, ya udah dok, ada pasien saya. SPF-nya kita pakai yang 80 aja dok. Boleh, bukannya nggak boleh. Cuma sticky banget, lengket banget. Mau tuh wajahnya lengket banget tuh. Ya pilihan juga sih gitu. Tapi kalau saya pribadi SPF 50. Kalau memang bisa untuk 1 kali reapply lebih baik. Tapi kalau tidak ya dihitung dari jumlah jamnya. Ternyata bisa dihitung juga kalau sebenarnya kalau buat yang malas reapply dihitung dari mensiasatinya begitu. Sebuah trik terbaru dari Dr. Gaby. Dok, ini tadi aku membahasnya soal touch up yang sebenarnya 6 bulan sampai 1 tahun ya, kalau dokter untuk radies ya. Untuk radiesnya. Itu apakah kalau mundur misalkan lupa gitu? Nggak apa-apa dong. Gitu. Nggak akan tiba-tiba mukanya longsor mendadak, nggak akan. Masih aman. Alhamdulillah. Masih aman. Alhamdulillah. Gitu. Masih aman karena banyak pasien bilang, dok nanti kalau saya nggak treatment lagi nanti mukanya makin jelek nggak dok? Enggak, tetap mukanya pasien, tetap muka kalian. Cuma yang membedakan aging prosesnya aja berjalan terus. Ya kalau misalkan nih mungkin karena budget, sekali bisa lakukan. Terus nanti nextnya saya misalkan apa-apa terus saya nggak bisa lakuin, terus muka saya ntar makin tua enggak. Ya aging prosesnya aja berjalan gitu. Tetap mukanya pasien juga. Tetap muka kita, tapi ya tanda penuaan ya harus muncul di sini dikit ya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mundur ya dok. Nggak apa-apa. Dan itu pilihan kan? Iya, lagi kembali ke pilihan diri kita sendiri sebenarnya ya. Ada nggak sih dok yang kalau boleh di share gitu pasien yang sudah mengambil treatment ini tapi di usia yang sangat-sangat muda. Kalau yang udah usia lansia, karena kan mungkin memang dibutuhkan gitu. Tapi kan sekarang anak-anak Gen Z ini terutama udah mulai aware soal aging. Bahkan mereka pakai produk-produk kayak retinol, terus dan sejajarnya itu start dari usia awal 20-an. Ini mereka perlu nggak sih atau ada nggak sih pasien dokter yang pasien saya ada usia? Tapi jarang. Paling muda itu usia 24 tahun. Kenapa ya dia mau gitu ya? Maksudnya kan kulitnya masih bagus gitu. Umur 24 tuh menurut aku belum ada beban hidup yang harus dia tanggung sampai akhirnya muncul. Nah ini kan pilihan dan pola pikir nih sih. Ya kan kalian. Jadi menurut saya sempat tanya juga karena waktu dia datang saya juga muka kamu sih masih oke sih memang. Mungkin karena dia heavy make up-nya jadi kan tetap ada aging sign-nya sudah mulai terlihat tapi tidak parah. Nah dia bilang lebih baik kan saya melakukan sedini mungkin kan dok daripada nanti saya udah makin ada usia terus lebih parah. Karena kalau semakin saya cuek sekarang
menurut dia ya pola pikirnya. Cuek sekarang ini, jadi kan berarti kan nanti misalkan saya mulai umur 35, dia sekarang umur 24, berarti let's say anggap 10 tahun lagi. Tapi itu berarti kan banyak effort dan pengeluaran biaya yang lebih banyak lagi yang harus saya lakukan. Itu pola pikir yang orang yang berbeda kan gitu. Iya sih, ya benar juga. Cuma saya sarankan, oke, kamu boleh melakukan. Saya juga tidak menolak dia untuk tidak melakukan untuk seperti radies ataupun ulterapi ataupun juga mungkin seperti revive untuk skin booster. Tapi durasinya mungkin 6 bulan sampai setahun sekali, kamu kayaknya 2 tahun 3 tahun sekali aja ya cukup. Lebih irit jadinya ya sebenarnya ya kalau jadi dihitung-hitung lagi ya. Iya. Karena perawatan sedih, kan banyak orang bilang perawatan sedih mungkin tuh penting gitu. Ya memang ini salah satunya selain memperlambat penuaan, memperlambat juga budget kita keluar lebih besar. Dok, mungkin ini bukan terakhir, tapi kau pengen dokter memberikan mindset. Tadi ngomong soal pola pikir dan mindset seperti apa sih yang menurut dokter itu pasien harus punya ketika dia datang ke klinik kecantikan? Maksudnya kita tadi keluar contoh gitu ya, ekspektasi dia pengen jadi artis Korea gitu, mau nggak mau pokoknya harus paten saklek begitu. Nah, mindset seperti apa kalau gitu yang harus dimiliki sama pasien gitu ketika dia datang ke klinik kecantikan? Banyak ini nih. Enggak apa-apa, kita dengerin aja karena kayak tadi ada yang pengen dia punya pengen kayak artis Korea ada yang itu tadi pikir datang ke kecantikan tuh mahal. Ternyata pas kita bahas ya mahal itu relatif, nggak bisa dibilang 10 juta itu mahal. Itu mahal enggak juga, tergantung dari ininya. Nah, sekarang mindsetnya berarti kan yang harus pasien itu punya ketika dia datang ke klinik kecantikan itu seperti apa kalau menurut dokter? Oke, sebelum datang ke klinik kecantikan lah, tadi kan Kak Dian bilang kalau datang ke klinik kecantikan, ini sebelumnya dulu aja, gitu. Karena yang harus disadarin adalah kesadaran diri nih. Buat saya kesadaran diri itu sangat penting. Kenapa? Kita pasti pengennya kelihatannya good looking. Betul kan? Dari kelihatan enak ya, secuek-cueknya orang, secuek-cueknya manusia, entah perempuan, laki-laki pasti ingin terlihatnya good looking. Karena kenapa good looking? Itu adalah first impression juga untuk sesuatu kita bertemu siapapun. Betul, setuju. Betul kan? Nah, tapi kesadaran dirinya ini adalah gini loh. Kita tidak bisa untuk menjadi seperti orang lain. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Apa yang Tuhan kasih sama kita, itu kita harus bersyukur, menyadari itu memang yang terbaik. Memang wajah kita bentuknya kayak wajah saya nih, wajah saya begini emang bentuknya begini gitu. Kalau memang mungkin orang bilang oh cantik atau mungkin ganteng, ya itu privilege ya, itu komplimen. Tapi kalau tidak dirawat pun bisa jelek juga. Iya lagi, benar gitu. Nah, itu sebelumnya. Dan ekspektasinya jangan, ya maaf ya, mungkin datang ke klinik pinginnya yang mukanya kencengnya kayak orang operasi. Tidak bisa seperti itu, karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada resiko. Nah, kalau kamu takut resiko yang besar, ya kamu jangan melakukan sesuatu yang ekstrim besar, seperti operasi atau itu kan ekstrim yang besar kan. Tapi kalau misalkan inginnya yang resikonya lebih minimal, kamu melakukan seperti ya ulterapi, radies, itu menurut saya itu agak lebih minimal. Tapi hasilnya tidak akan long last. Makanya kamu perlu ada durasi pengulangan minimal 1 tahun 1 kali. Kalau yang namanya operasi kan mungkin 5 tahun 1 kali gitu. Semua kan hidup pasti ada resiko gitu. Nah, itu pun juga harus dibuat ekspektasinya. Oke. Satu lagi soal ketergantungan. Ini balik lagi karena ke mindset ya. Orang bilang kalau perawatannya tuh ketergantungan maksudnya dari segi hasil. Kalau misalkan kayak tadi dokter bilang ini radies nagih gitu ya, tapi nagihnya tuh dari perspektif orangnya. Tapi kalau yang ngomong ketagihan, kecanduan itu karena hasilnya tidak tidak tahan lama gitu. Apakah radies juga bikin orang tuh itu mindsetnya ketergantungan kah? Sebenarnya ketergantungan itu apa sih bilang orang mungkin jam sekarang bilangnya POV point of view lah, point of view dari orang. Tapi sebenarnya yang namanya ketergantungan itu pilihan sih. Nggak bisa untuk kita bilang oh saya akan jadi ketergantungan nih. Kalau misalkan merasa ketergantungan berarti mindsetnya yang kenapa-napa juga. Kenapa kamu tidak percaya dengan diri kamu juga anyway? Kenapa harus terlihat benar-benar mungkin
ini karena kan sugesti juga ya Kak Dian ya, gitu. Kalau misalkan habis saya di treatment saya merasa lebih pede, tapi sebenarnya kan bukan itu lagi. Ini balik lagi nih ke kesadaran diri dan kamu tahu kamu siapa nih, diri kamu seperti apa nih gitu. Dan itu kan hanya sebagai faktor pendukung, pemoles yang membuat kamu menjadi lebih shining. Ya kan? Iya. Tapi kalau misalkan kamu sudah melakukan itu dulu yang kamu merasa aduh kalau saya nggak lakuin saya jadi jadi edik banget sih. Itu lebih ke pola pikir sih, ke otak kita sendiri. Sebenarnya enggak. Apalagi kalau kayak Radies. Setelah treatment mungkin harus setahun 1 kali. Misalkan kamu kamu baru melakukan 3 tahun kembali. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena proses itu pun masih bertahan bagus. Iya. 6 bulan itu lebih ke itu ada penelitiannya itu akan masih bertahan bagus. Jadi tidak akan mendadak hilang. Dan kamu akan menjadi lebih cepat tua, itu enggak. Karena prosesnya pun tidak terjadi secara ajaib, jadi menghilangnya pun nggak ajaib juga. Tidak. Itu dengan proses penuaannya pun nggak tiba-tiba langsung jadi kayak nenek-nenek, nggak juga, nggak begitu gitu. Oke. Dan itu juga tergantung dari gaya hidupnya. Mungkin terpapar sinar matahari terus, atau minum alkohol, atau olahraganya overwork, juga mungkin juga, atau ya kurang minum air putih. Oh iya lagi, itu fondasi juga tuh. Nah, itu juga ya gaya hidup kita sebenarnya membuat kita lebih cepat tua sebenarnya dibandingin treatment itu lebih cepat hilang apa enggak. Oh iya lagi, itu suatu quotes yang bagus itu. Benar, setuju. Dok, terakhir 3 kata. Kalau kita ngebahas kembali ke pertanyaan aku di awal, mengatasi tanda penuaan. 3 hal, jangan 3 hal deh. Kalau menurut dokter apa? Mengatasi tanda penuaan. Ya pasti datang ke Youth Beauty Clinic 1. Oke. Enggak apa-apa. Nanti ketemu sama dokter Gaby. Yang kedua pasti harus tidur cukup. Tidur harus cukup, itu penting banget. Stres sih sebenarnya, tapi kalau saya bilang Bu jangan stres, Dok gimana caranya nggak stres ya? Saya susah ngomong, tapi memang stres itu adalah semua penyebab penyakit. Iya, nggak cuma penuaan ya? Iya, nggak cuma penuaan. Jadi kalau bisa stresnya dihindarin gimana pun caranya, mau healing kayak berapa lama sekali terserah. Nah, yang ketiga itu menurut saya ya, apa yang kamu makan, yang kamu masukkan ke tubuh kamu itu yang menentukan juga untuk kedepannya. Dan yang paling penting ya, seperti campaign saya kan menolak tua nih, ya. Menolak tua itu bukan berarti tidak terima dengan kita akan menua, karena yang namanya usia pasti akan bertambah gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kamu menjalani proses penuaan kamu itu menjadi baik agar kualitas hidup kamu bagus. Once kualitas hidup kamu bagus, otomatis hidup kamu akan lebih sehat dan lebih panjang usianya. Lebih happy, aging gracefully. Ya, itu Dokter tujuannya. Gaby, sahabat Femela, tepuk tangan dulu dong. Banyak insight ya hari ini. Jadi kalau ngomongin soal perawatan kecantikan itu nggak cuman sekedar injection sembarangan gitu ya, tapi ternyata ada proses panjang yang harus dinikmati sama setiap pasien dan juga dokternya. Dan dengerin dokternya, jangan ngeyel, dia belajar udah puluhan tahun ya guys. Jadi apapun rekomendasi yang dikasih sama dokter Gaby dan juga rekan-rekan sejawat itu bisa jadi memang diuntukkan sesuai dengan kebutuhan jenis kulitnya. Dokter Gaby, terima kasih banyak sudah memberikan banyak insight hari ini, sangat bermanfaat dan semoga informasi bermanfaat sahabat Femela. Terima kasih dan sampai jumpa di Femela Botox berikutnya.